Terima kasih Engkau ya Bapa, kami bisa berjumpa kembali untuk mendalami akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di tengah-tengah gerejamu pada hari Minggu yang akan datang. Kami yakin ya Bapa, kebenaran firman-Mu ini menjadi satu yang sangat berharga yang terus-menerus bisa kami renungkan dalam setiap minggu dan dalam minggu yang akan datang dinamakan minggu ketiga sesudah Epifani akan penampaikan kuasa Allah melalui alam semesta ini dan juga melalui orang-orang yang percaya. Biarlah Tuhan dalam pendalaman kebenaran firman ini dari Matius 4 ayat 12 sampai 23 ini kami betul-betul menangkap hikmat surgawi dan juga saudara-saudara kami juga yang akan menyampaikan betul-betul dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita yang akan jadi bahan khotbah pada hari Minggu yang akan datang diambil dari Matius 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, meningkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana, Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ini merupakan lanjutan daripada firman Tuhan pada minggu yang lalu, ketika Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia." Maka pada malam hari ini kita bisa merenungkan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan ini, di mana setelah Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun dalam narasi Matius ini, maka dia tampil di Galilea, dan pada waktu itu Yohanes Pembaptis yang memberitakan, "Lihatlah anak domba Allah telah menghapus dosa manusia." Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh karena mengkritik Herodes pada masa itu. Lalu bisa kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Yesus mendengar bahwa telah ditahan dan meningkirlah ia ke Galilea. Jadi dia bukan
bersama-sama dengan Yohanes masuk ke dalam penjara, tapi dia uh, meninggalkan Yohanes, berpisah dengan Yohanes, dan itulah waktunya bagi Tuhan Yesus untuk terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah, pergilah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Saudara-saudara yang kekasih, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau saudara-saudari mendalami lebih dalam arti kerajaan Allah di tengah kita, menjadi sebuah refleksi teologis dan juga pastoral yang bisa kita sampaikan di tengah-tengah gereja kita pada hari Minggu yang akan datang. Saudara-saudari, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar ini pada masa itu menuju kepada daerah Galilea. Tetapi ini pun bisa terjadi di zaman kita pada masa kini, di tengah krisis modern, keresahan sosial, kehampaan rohani, dan ketidakpastian. Narasi Injil Matius ini menawarkan harapan radikal. Ini bukan sekedar sejarah masa lalu, melainkan proklamasi tentang fajar baru yang menyinari negeri yang penuh kekelaman. Nah, itu saudara-saudari. Jadi Galilea pada masa itu dianggap sebagai suatu daerah yang terpinggirkan, daerah yang di dalamnya ada kejahatan, tetapi Yesus mulai melakukan pelayanan, berjalan dari kegelapan, melihat terang yang besar begitu. Saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat lebih dalam konteks kegelapan dalam penantian, dan juga kita bisa melihat di almanak bahwasannya bagaimana Matius mengutip Yesaya 9 yang juga bisa menjadi bahan khotbah pada hari Minggu ini yang akan datang, yaitu dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 4 begitu. Jadi bagaimana itu konteks kegelapan realitas dunia kita. Kita hidup dalam bayang-bayang kegelapan, krisis ekonomi, krisis bencana, krisis juga kesepian, dan manusia yang hidup seperti domba tak bergembala. Bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengah bayang-bayang kegelapan seperti itu? Maka nubuat Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 2, Matius menghubungkan penderitaan ini dengan wilayah Zebulon dan Naftali, daerah yang pertama kali hancur oleh serangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi, dan menanggung luka sejarah yang panjang gitu, yaitu daerah Zebulon dan Naftali yang berada di Galilea. Di tengah-tengah kegelapan itu ada janji pemulihan. Justru di titik terdalam penderitaan itulah Allah berjanji menyinari umatnya. Terang keselamatan tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan apapun. Nah, itulah saudara-saudari yang disampaikan oleh Yesus di sini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu kerajaan Allah? Ataupun Basileia Tuteu. Jadi saudara-saudari, Basileia itu berasal dari kata dasar Basileus, yang artinya raja ataupun penguasa yang memiliki otoritas. Dalam perjanjian baru ini bukan tentang batas wilayah ataupun peta politik seperti kerajaan gitu. Tetapi saudara-saudari, ini otoritas yang aktif untuk menunjukkan pada kekuasaan tindakan Allah yang aktif memerintah. Sebuah dinamis di mana Allah merestorasi, memperbaharui, memulihkan, dan mentransformasi seluruh aspek kehidupan manusia. Ini menjadi satu undangan ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu.
Undangan kerajaan Allah bukan sebatas wacana rohani, tetapi undangan untuk betul-betul kita bisa mau menundukkan hati kita di bawah pemerintahan yang ilahi, yang penuh kasih dan keadilan itu. Itu saudara-saudari yang ditawarkan oleh Matius di sini yang ditunjukkan melalui Yesus Kristus begitu. Saudara-saudari, kita bisa melihat dimulai dari pinggiran ini bisa kita katakan teologi Galilea begitu. Jadi Galilea itu waktu itu adalah termasuk daerah pinggiran yang tidak masuk dalam perhitungan begitu. Dan bahkan daerah Galilea itu dianggap saudara-saudari dalam logika Allah wilayah pinggiran masyarakat marginal ataupun multikultural gitu. Jadi Galilea ini bangsa-bangsa yang sering juga dipandang rendah dan najis oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka dikatakan adalah orang-orang pinggiran. Jadi kita bisa sangat menarik ini saudara-saudari. Yesus memulai pemberitaan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu, bukan dimulai dari Yerusalem tapi dari daerah pinggiran gitu. Jadi bisa kita lihat dalam peta ini gitu, bahwasannya Yesus memulai dari Galilea pinggiran gitu. Padahal yang dianggap waktu itu dalam logika manusia Yerusalem itu menjadi pusat religius. Di situ para elit politik, di situ juga saudara-saudari tokoh-tokoh agama seperti ahli Taurat, Farisi, Saduki yang sangat terkenal begitu. Tempat yang dianggap layak bagi Mesias, tapi justru bukan di Yerusalem. Yesus membalikkan logika dunia. Ia tidak menunggu di pusat kekuasaan, tetapi menghadirkan terang yang dianggap itu menjadi tempat kegelapan begitu. Jadi kita tidak hebat kita ketika kita bisa melayani hanya di dalam zona yang nyaman. Tetapi ketika kita berani keluar dari zona ketidaknyamanan kita begitu. Itu namanya rizki. Ketika kita berani keluar dari zona ketidaknyamanan kita, kita masuk ke dalam ketidaknyamanan itu, kita meminta hikmat yang ilahi ataupun Galilea pada masa kini, berdoa kita secara terus-menerus, maka di situ bisa kita semakin kita nikmati hubungan kita dengan Tuhan itu. Jadi bukan di Yerusalem, tapi Galilea pinggiran gitu. Itu saudara-saudari. Daerah yang dianggap paling gelap pada masa itu, tapi daerah itu harus diterangin begitu. Saudara-saudari, strategi penarikan ada di situ, penarikan diri anakreo. Jadi ini menunjuk kepada Yesus yang meningkir, saudara-saudari. Kata anakreo menggambarkan tindakan mundur dengan tujuan dan strategi tertentu gitu. Ketika Yesus meningkir ke Galilea, ia bukan melarikan diri karena takut. Tetapi saudara-saudari, Kapernaum adalah kota pelabuhan strategis di jalur perdagangan internasional pada masa itu. Juga saudara-saudari menjadi titik strategis agar kabar baik dapat diakses oleh berbagai bangsa dan bisa menjadi inklusif, terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Menggenapi agenda kerajaan Allah bukan mengikuti agenda politik manusia. Jadi apa yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 4 itu adalah menjadi penggenapan dalam perjanjian baru. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan di situ? Bertobatlah. Jadi setelah Yesus meningkir dan masuk ke daerah Galilea, dia di situ menerukan dalam ayat yang ke-17 itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Jadi ada di situ tuntutan radikal, yaitu pertobatan, metanoia, yaitu saudara-saudari. Metanoia itu artinya dia betul-betul mengalami perubahan di dalam pikirannya. Meta dan noia. Noia itu dari kata nous gitu kan. Bagaimana dia bisa berubah dari sistem dunia
menjadi sistem Allah yang harus diikuti. Ini jadi metanoia itu terjadi satu perubahan dalam diri seseorang itu gitu. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar penyesalan atau jauh melampaui emosi sesaat ataupun pengakuan dosa pribadi, ya tidak. Tetapi ada perubahan orientasi, sebuah resosialisasi total, berpindah dari sistem nilai duniawi ataupun kekerasan ataupun dominasi ke sistem kekerasan ataupun dominasi ke sistem nilai Allah yang di dalamnya ada kasih, yang di dalamnya ada keadilan. Itu saudara-saudari perubahan orientasi metanoia itu. Jadi saudara-saudari, di dalam metanoia itu mengganti pusat kesetiaan dari kaisar atau dewa-dewa zaman pada masa itu, uang atau popularitas, kepada otoritas mutlak, yaitu Kristus. Jadi Yesus ketika berkata di situ, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Dia sudah memberikan undangan kepada semua orang supaya mengalami metanoia itu gitu. Pertobatan yang dari dalam. Itu saudara-saudari. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat di situ urgensi waktu yang sudah dekat gitu. Kata Yunani engeken, telah mendekat ataupun hampir tiba. Sudah ataupun already. Kerajaan Allah telah dimulai sejak Yesus hadir dan bertindak. Masa penantian telah berakhir. Belum atau not yet, kita menantikan kepenuhan sempurna di masa depan gitu. Jadi tidak ada waktu yang untuk menunda. Jadi dikatakan di situ bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, status sudah dekat, menuntut respon segera, kesempatan untuk mengalami pemerintahan Allah terbuka lebar sekarang ini. Nah, itu saudara-saudari. Membentuk komunitas baru. Jadi bisa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 itu membentuk komunitas baru. Jadi ketika Yesus di Galilea, disitulah dia memanggil murid-muridnya yang pertama itu. Yesus memanggil 4 nelayan, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Jadi Simon dan Andreas ini adalah bersaudara begitu. Yakobus dan Yohanes juga adalah bersaudara. Jadi ini bukan melalui negosiasi begitu, tetapi otoritas mutlak gitu. Kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari, bisa kita lihat dari biologis ke rohani, meninggalkan perahu dan ayah adalah tindakan yang radikal gitu. Yesus membentuk keluarga fiktif, yaitu keluarga rohani, yang melampaui ikatan darah dan juga melampaui batas-batas dengan Yahudi gitu. Yesus memberikan identitas baru kepada mereka, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Keahlian lama ditebus untuk misi baru, mengumpulkan manusia ke dalam persekutuan kerajaan Allah. Jadi sangat menarik di sini bagaimana Yesus membentuk komunitas baru, memanggil murid-muridnya itu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia langsung memilih begitu. Biasanya bagi orang-orang Yahudi itu ada juga pengikut-pengikut begitu, tapi ini Yesus langsung memilih mereka. Ini mirip seperti memilih daripada Elia memilih penggantinya kepada Elisa begitu. Jadi saudara-saudari, identitas mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi bukan dari orang-orang yang hebat dipanggil, tapi dari orang-orang pinggiran yang berasal dari Galilea begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat juga bagaimana mujizat ataupun setelah mereka menjadi murid, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang dalam ayat yang ke-23 itu. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka
dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Terjadi mujizat ataupun itu atas kehendak daripada Allah. Kata segera ataupun eteos diulang untuk menekankan respon para murid tanpa penundaan. Tidak meminta waktu untuk berpikir ulang untuk menjadi murid begitu. Tanpa syarat keadaan total sebelum memahami sebelumnya. Untuk berani mereka meninggalkan zona nyaman mereka. Melepaskan jaminan ekonomi demi ketidakpastian, yaitu mengikut Yesus. Ini adalah model iman sejati, saudara-saudari. Ketaatan radikal yang menomorsatukan panggilan Allah di atas segalanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kembali kepada Matius 4 ayat 23 itu, Yesus berkeliling mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan segala penyakit. Ini saudara-saudari inklusio. Jadi inklusio maksudnya di sini yaitu membingkai dalam yang dimulai dari ayat yang ke-23 itu. Yesus berkeliling mengajar, dan itu nanti sampai di Matius 9 ayat 35 dalam rangka inklusio. Jadi inklusio itu bagaimana dia mengawali dan juga mengakhiri pengajarannya itu merupakan sesuatu bingkai gitu, seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi saudara-saudari, ringkasan yang identik ini membingkai seluruh karya Yesus di Galilea. Kerajaan Allah adalah satu paket yang utuh antara pewartaan dan tindakan nyata gitu, yang tak bisa dipisahkan. Jadi itu. Jadi ada pengajaran, ada tindakan nyata. Itu maksudnya saudara-saudari inklusio. Jadi bukan hanya di dalam praktek bahasa, tetapi juga ada di dalam praktek kehidupan itu. Pola pelayanan yang integral, menyatu betul antara teori dan kenyataan-kenyataan di lapangan. Itu maksudnya saudara-saudari inklusio. Jadi saudara-saudari, bisa kita lihat di sini 3 pilar pelayanan Yesus yang sangat penting. Dia mengajar di sinagoge, memberikan landasan makna, mengoreksi tradisi lama, dan menanamkan nilai baru gitu. Jadi Yesus datang bukan untuk menyediakan perjanjian lama, tapi untuk menggenapinya. Dia mengoreksi tradisi-tradisi lama juga dalam ada istiadat mereka, dan juga menanamkan nilai-nilai baru bagi mereka. Memberitakan ataupun preaching, mengajar saudara-saudari. Kabar baik itu kerajaan Allah, proklamasi bahwa Allah sedang memulai tatanan baru yang membebaskan yang sudah dimulai dan melalui Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat bagimu. Terjadi penyembuhan ataupun healing, melenyapkan segala penyakit. Bukti konkret bahwa kuasa Allah merestorasi ciptaan gitu, melenyapkan segala penyakit sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-23 tadi. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya bisa kita lihat di sini penyembuhan sebagai peperangan rohani. Penyembuhan dalam Injil Matius bukan hanya sekedar layanan medis, tapi melawan kuasa gelap. Penyakit dan penderitaan adalah yang dianggap di situ manifestasi dari kuasa gelap pada masa itu begitu. Jadi, tapi kalau pada masa sekarang ini kita tidak harus selalu menghubungkan penyakit dengan kuasa gelap, tetapi bisa kita hubungkan saudara-saudari, penyakit itu adalah oleh karena virus, oleh karena bakteri di dalam kehidupan kita, dan juga bisa penyakit itu oleh karena pola makanan yang salah di dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita diberikan hikmat untuk bisa membedakan. Tapi kalau itu berkaitan dengan kuasa gelap, maka harus dilawan dengan kuasa Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ada di situ invasi kerajaan. Setiap kesembuhan adalah tanda bahwa pemerintahan Allah sedang menyerbu wilayah kekelaman yang ada di daerah Galilea itu. Jadi saudara-saudari, belas kasihan motivasi utamanya adalah hati yang tergerak oleh belas kasihan, yang dikutip juga dari Yesaya 53 ayat 4 gitu, yaitu hati Yesus. Jadi maka agama itu
bukan hanya sekedar opini tapi religion of heart gitu. Maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan yang amat dalam dari dalam dirinya, saudara-saudara. Dan juga saudara-saudari, bagaimana kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini untuk hadir di tengah-tengah kita saat ini. Gereja di pinggiran, the church in the margins itu, bagaimana kita bisa melihat Galilea masa kini. Jadi Galilea masa kini adalah orang-orang yang berada di dalam pinggiran, dalam keterbelakangan, dalam seperti di kita di Indonesia ini yang mungkin kita sedang diperhadapkan dengan narkoba, dengan bencana alam, tapi kita melihat itu menjadi sebuah pelayanan gitu. Jangan menunggu di pusat kenyamanan ataupun di Yerusalem. Gereja harus pergi ke Galilea masa kini, ataupun pinggiran, ataupun saudara-saudari. Siapa Galilea pada masa kini? Adalah orang miskin, orang yang tersisi, yang sakit, dan mereka yang kehilangan harapan. Misi kita adalah menghadirkan terang, bukan dengan isolasi, tetapi dengan solidaritas. Begitu. Apa yang bisa kita lihat dalam gambar ini, itu dalam rangka menunjukkan solidaritas kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Jadi kita tidak berada hanya di dalam zona nyaman, tetapi kita berani masuk ke dalam zona ketidaknyamanan itu, ataupun kepada orang-orang yang miskin, yang terpinggirkan, tersisi, dan kita hadir di dalamnya. Bukan mengisolasi, tetapi kita menunjukkan solidaritas kita begitu. Bahwasannya kita sangat peduli dengan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang bisa kita hidupi sebagai warga kerajaan Allah? Jadi mari kita lihat kerajaan Allah itu bukan seperti kerajaan duniawi, tetapi kerajaan Allah itu di mana Allah betul-betul memerintah, berkuasa, punya kekuatan, punya power di dalam diri orang-orang percaya itu, mengubah orang percaya itu begitu. Nah itu, ketika kita menjadi warga kerajaan Allah itu, kita hadir di pinggiran. Aktif kita menjangkau yang terabaikan, bukan menunggu di pusat gitu. Itu saudara-saudari. Ada pertobatan yang terus-menerus di dalam diri kita. Proses dinamis memperbaharui hati tiap hari, bukan peristiwa satu kali, tetapi ada satu terus-menerus begitu, tiap hari. Ada komunitas yang otentik di dalam kehidupan kita, membangun relasi yang melampaui sekat sosial, saling menopang dalam kasih. Jadi kalau kita betul-betul masuk ke dalam kerajaan Allah itu, di mana di situ tidak ada lagi batas-batas, betul-betul inklusif, terbuka, kita bisa hidup dalam solidaritas di situ untuk saling mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Ada ketaatan radikal. Berani saudara-saudari melepaskan ambisi pribadi demi mengikuti agenda Tuhan gitu. Itu saudara-saudari. Terakhir, saudara-saudari, jadilah terang. Tugas kita adalah melanjutkan karya Kristus, mengajar dengan hikmat, memberitakan harapan dan menyembuhkan bagi yang terluka. Biarlah hidup kita menjadi refleksi nyata dari terang yang besar yang telah terbit itu, dan kita berdoa, mampukan kami Tuhan untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Kita yakin saudara-saudari melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, melalui perenungan ini, kita bisa menyampaikannya bahwasanya kita hadir di tengah-tengah gereja kita. Bukan kita memilih berada di dalam zona nyaman kita, tetapi kita masuk ke dalam zona yang tidak nyaman itu, yaitu dengan mengandalkan kuasa Allah. Biarlah saudara-saudari firman Tuhan ini bisa disampaikan di tengah-tengah gereja kita, semuanya oleh karena kekuatan Allah di dalam rohnya yang kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita yang kami bahas pada malam hari ini menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi bagi kami,
dalam mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk kami memberitakan maksud dan rancangan Tuhan di tengah-tengah gereja pada sekarang ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami